Hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Diana Agustina, biasanya dipanggil Diana. Saya dari kelas PBI 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ingin menjawab soal ya dari buku Aslaja. Untuk soal yang pertama, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Baik, saya akan menjelaskan lebih luas ya untuk pertanyaan nomor 1. Saya akan menjelaskan lebih luas mengenai doktrin-doktrin dalam Syiah, baik dari segi teologi, hukum, dan sejarah, serta kritik atau kelemahan dari masing-masing aspek. Oke, lanjut. Ini dia. Yang pertama, doktrin utama Syiah. Syiah memiliki beberapa doktrin teologis dan politik yang berbeda dari Sunni. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang doktrin-doktrin tersebut. Yang pertama ada imamah atau kepemimpinan spiritual. Imamah adalah prinsip utama dalam Syiah yang menyatakan bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW harus berada di tangan yang para imam yang diangkat langsung oleh Allah dan memiliki sifat maksum atau terjaga dari dosa dan kesalahan. Pandangan Syiah tentang imamah. Yang pertama, imam harus berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, bukan dipilih oleh umat seperti dalam tradisi Sunni. Yang kedua, ada 12 imam dalam Syiah Imamiyah atau Syiah 12 imam, yaitu nomor 1 ada Ali bin Abi Thalib, kedua ada Hasan bin Ali, ketiga ada Husain bin Ali, keempat ada Ali Zainal Abidin, kelima ada Muhammad Al-Baqir, keenam ada Ja'far As-Siddiq, yang ketujuh ada Musa Al-Kazim, 8 ada Ali Ar-Ridha, yang ke-9 ada Muhammad Al-Jawad, ke-10 ada Ali Al-Hadi, yang ke-11 ada Hasan Al-Askari, yang terakhir ada Muhammad Al-Mahdi atau Imam Mahdi yang diyakini masih hidup dalam keghaiban dan akan kembali di akhir zaman. Oke, selanjutnya imam memiliki ilmu laduni atau pengetahuan khusus yang diberikan langsung oleh Allah. Imam tidak hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik yang sah. Oke, kelemahan doktrin imamah. Yang pertama, tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kepemimpinan Islam harus diwariskan kepada keturunan Ali. Yang kedua, ada kontradiksi dengan prinsip syura atau musyawarah yang dianut oleh Sunni dalam memilih pemimpin. Ketiga, ada konsep kemaksuman imam dianggap berlebihan karena dalam Islam hanya para nabi yang mendapatkan wahyu dan bersifat maksum. Kedua, ada wilayah al-faqih atau kepemimpinan ulama. Wilayah al-faqih adalah konsep kepemimpinan ulama yang berkembang dalam Syiah terutama setelah revolusi Iran 1979. Konsep ini menyatakan bahwa selama Imam Mahdi dalam masa keghaiban, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh seorang faqih atau ulama al-fiqih yang berwenang mengatur negara berdasarkan hukum Islam. Praktik wilayah al-faqih di Iran, Supreme Leader atau Rahbar adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kewenangan lebih besar daripada presiden. Ulama tertinggi di Syiah seperti Ayatollah Ali Khamenei memiliki kewenangan dalam politik, hukum, dan agama. Kelemahan wilayah al-faqih. Yang pertama, potensi otoritarianisme karena satu orang memiliki kewenangan yang sangat besar. Dua, tidak ada konsep wilayah al-faqih dalam doktrin awal Syiah. Konsep ini baru dikembangkan oleh Ayatollah Khomeini. Yang ketiga, membatasi kebebasan politik karena hanya ulama Syiah yang dapat memimpin negara.
Saya lanjut ke kesimpulan aja. Kesimpulannya, doktrin Syiah terutama konsep imamah, wilayah al-faqih, taqiyah, pandangan terhadap sahabat dan hadis memiliki perbedaan mendasar dengan Sunni. Kelebihan doktrin Syiah. Pertama, menekankan kecintaan kepada ahlul bait dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kedua, menyediakan struktur kepemimpinan spiritual yang jelas bagi pengikutnya. Yang ketiga, menjunjung tinggi peran ulama dalam membimbing umat. Nah, kelebihannya. Di sisi lain ada kelemahan doktrin Syiah. Yang pertama, kurangnya dasar yang eksplisit dalam Al-Quran untuk doktrin imamah. Yang kedua, berpotensi menimbulkan perpecahan dalam Islam karena kritik terhadap sahabat. Yang ketiga, konsep wilayah al-faqih bisa berujung pada otoritarianisme dalam politik. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan doktrin Khawarij dan kelemahannya. Oke, saya akan melanjutkan. Berikut ya untuk jawabannya. Yang pertama, doktrin Khawarij. Ada 1, takfir, pengafiran muslim yang berbuat dosa. Bentar. Kelemahannya ya, kelemahannya 1, bertentangan dengan ajaran Islam tentang ampunan Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Dia Maha Pengampun bagi yang bertaubat. Yang kedua, menyebabkan perpecahan dan kekacauan dalam umat Islam karena mudahnya seseorang dikafirkan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang tetap menganggap orang Islam sebagai saudara meskipun mereka berbuat dosa. Yang kedua, ada hakimiyah. Kelemahannya, memahami ayat secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan maqasid syariah. Yang kedua, menolak sistem pemerintahan berbasis musyawarah, padahal Islam mengajarkan syura dalam memilih pemimpin. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan pemberontakan dan kekerasan karena mereka merasa wajib menggulingkan pemimpin yang dianggap tidak menerapkan hukum Allah secara sempurna. Yang ketiga, wajib memberontak terhadap pemimpin yang dianggap tidak adil. Kelemahan 1, bertentangan dengan prinsip Islam tentang kesabaran terhadap pemimpin yang zalim. Yang kedua, mengakibatkan ketidakstabilan politik. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan maslahat dan mudarat dalam tindakan politik. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, cabang-cabang Khawarij dalam sejarah. Sebentar. Tidak. Yang keempat, ada kesetaraan dalam kepemimpinan. Kelemahannya, yang pertama, mengabaikan tradisi kepemimpinan Islam yang lebih mempertimbangkan nasab dan pengalaman. Kedua, sering menyebabkan pergantian pemimpin yang tidak stabil. Yang ketiga, ada menolak sistem musyawarah dan kesepakatan umat dalam memilih pemimpin. Mohon maaf. Oke, kelemahan umum. Pertama, pemahaman yang tekstualis dan kaku terhadap Al-Quran. Yang kedua, mengutamakan fanatisme daripada keseimbangan syariah. Yang ketiga, ada memicu kekerasan dan perpecahan umat. Yang keempat, tidak memiliki konsep jelas tentang pemerintahan. Nah, baik, dari kejelasan di atas saya bisa disimpulkan ya bahwa Khawarij adalah kelompok dalam Islam yang menekankan kepemimpinan Islam yang ketat, penegakan hukum syariat secara mutlak, dan pengafiran terhadap muslim yang berdosa besar. Kelebihan doktrin Khawarij. Yang 1, pertama, menekankan pentingnya ketaatan kepada syariat Islam. Yang kedua, tidak membedakan kepemimpinan berdasarkan nasab tetapi berdasarkan ketakwaan. Yang ketiga, memiliki spirit jihad dan amar ma'ruf nahi mungkar yang kuat. Nah, di sisi lain ada kelemahan doktrin Khawarij. Yang pertama, mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sejalan dengan mereka. Yang kedua, menolak sistem pemerintahan yang fleksibel dan berbasis musyawarah. Yang ketiga, sering menyebabkan konflik dan perang saudara dalam sejarah Islam. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.